Selamat sore Pak Anto. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul API Restoran. Nah, API Restoran sendiri itu adalah API yang kami buat untuk memesan makanan, yang dimana user atau klien bisa menambah, mengedit, menghapus makanan atau minuman yang ingin dipesan. Nah, di sini kami memiliki 15 protokol, diantaranya ada 5 protokol implisit dan 10 protokol eksplisit. Untuk protokol eksplisit itu yang pertama ada protokol get ID, ada post, ada put, ada delete, ada yang keenam ada patch, dan ketujuh ada get untuk query parameter, dan yang kedelapan itu ada mana ya? Kedelapan ada protokol get untuk custom header autentikasi. Kesembilan itu ada protokol get untuk health check untuk cek, dan ke-10 itu ada protokol get untuk status code demo. Dan yang ke-11 itu ada protokol implisit. Yang protokol implisit pertama itu ada head, dan yang kedua ada option, yang ketiga ada trace, keempat ada NA, yang kelima ada get. Terus nah, yang untuk berikutnya kami akan menjalankan aplikasi kami itu seperti apa. Untuk menjalankan API kami akan dijalankan di laptop klien atau laptop 2. Menyebutkan daftar menu. Kita akan menyebutkan fungsi fitur yang ada di restoran API klien. Yang pertama adalah daftar menu, yang kedua kategori, ketiga minimal harga dan maksimal harga, yang keempat filter, yang kelima reset, 6 tambah item menu seperti nama, deskripsi, harga, kategori, 7 admin staff, 8 health check, dan 9 detail item. Untuk health check digunakan untuk mengetahui apakah statusnya oke atau belum. Selanjutnya kita akan membuat nama daftar item menu, tambah item menu. Misal adalah kita akan membuat ini yang dengan deskripsi toppingnya ada tauge. Lalu untuk harganya adalah 20.000 dengan kategori makanan. Lalu tambahkan item. Lalu untuk hasil item mie ayamnya ada di bagian daftar menu ini. Oke, berikutnya kita akan melihat detail dari daftar menu yang telah kita buat. Di sini kita bisa melihat detail menu yang telah kita pesan tadi. Nah, untuk detailnya akan muncul di bawah sini, dan statusnya oke. Di sini juga kita bisa mengedit menu tambahan yang telah kita tambahkan tadi. Contohnya kita akan mengedit soto. Nah, kita bisa edit di sini. Kita ganti dia dengan kopi hitam. Deskripsinya gulanya sedikit. Sama harganya 12.000 aja. Kategorinya kita isi minuman. Terus itu kita
simpan. Nah, nanti hasil yang telah kita edit tadi akan berubah menjadi kopi hitam. Dari soto akan berubah menjadi kopi hitam. Nah, di sini terlihat bahwa urutan dari daftar menu ini acak-acakan ya. Sebelumnya tadi beraturan karena ada beberapa menu, ada beberapa item menu yang sebelumnya telah dihapus. Jadi untuk menambahkan menu berikutnya, dia tidak akan berurutan dengan nomor atau secara berurutan. Karena menu yang sebelumnya telah dihapus, maka jika kita menambahkan menunya, urutannya tidak akan beraturan. Nah, yang berikutnya kita akan coba untuk menghapus item menu yang ada di daftar menu ini. Kita akan mencoba hapus yang ID-nya 16 yaitu nasi tim up. Kita akan coba hapus dia. Ya, oke. Nah, dan secara otomatis menu yang telah kita hapus tadi akan terhapus dari daftar menu ini. Nah, di sini selain fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, kita akan coba untuk melihat fitur untuk minimal harga. Di sini kita akan coba ya 0. Kita ketik aja 0 di sini. Di sini juga 0. Nanti coba kita filterkan dia. Sini kita coba. Di sini harga yang paling kecil 8.000. Sama yang paling besar 45. Kita coba filter atau ya, dia akan berubah posisi yang harga maksimal yang terbesarnya akan dinaikkan ke atas. Dan coba kita reset ya. Kita akan coba cari kategori untuk makanan dengan harga terkecilnya berapa ya? 15.000. Sama. Coba kita filter. Oke. Ini daftar makanannya akan muncul di dalam sini dari paling terkecil ya, dari paling harga yang paling kecil atau paling murah ke harga yang paling mahal. Yang berikutnya coba kita cari kategori minuman. Di sini kita bisa reset menunya ya. Kita cari dengan maksimal harganya 12.000. Coba filter. Nah, maka daftar minumannya akan dari kategori tersebut dia akan memfilter daftar minuman dari harga yang termurah sama yang termahal. Nah, di sini kita bisa reset di sini agar semua menu tampilannya akan muncul. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar si klien bisa terhubung dengan server. Pertama-tama kita akan membuat sebuah program atau codingan program PHP. Nah, di sini untuk program PHP-nya tuh kami kembangkan kode program dari Pak Anto. Dimana kami hanya tinggal memodifikasinya dan menambahkan beberapa fitur ke dalam program ini. Nah, selain kita memodifikasi atau membuat program PHP-nya, kita harus menambahkan IP address punyanya server ke codingan PHP ini.
Caranya agar kita mengetahui IP address punyanya server, kita harus melakukan atau menjalankan perintah pada CMD, di mana perintah tersebut itu kita akan menjalankan perintah ipconfig ya, agar kita bisa melihat IP address punyanya server. Nah, perintahnya ada di sini. Ini adalah perintahnya. Nah, setelah kita mengetik atau menjalankan perintah ipconfig, kita akan melihat IP address punyanya server, yaitu IP WiFi atau IP LAN. Nah, di sini terdapat atau terlihat bahwa IP server adalah 10.42.3 dan .223. Nah, IP yang kita dapat itu akan kita masukkan ke program PHP ini untuk klien. Nah, kita masukkan di sini agar nanti klien dapat terhubung dengan server. Nah, setelah itu kita akan melakukan ping untuk server sama klien. Tadi sudah saya lakukan pingnya, dan hasil untuk ping ke diri sendiri atau laptop sendiri ini ya, dan hasilnya dia berjalan atau TTL. Dan untuk dan untuk hasil ping ke IP client, nah IP client itu ada ini, yaitu 10.41.1.28, dan hasilnya dia berjalan, hasilnya ini. Nah, selain itu kita juga melakukan setting jaringan pada firewall ya. Firewallnya ini kita akan melakukan setting jaringan di sini agar nanti si klien itu bisa tersambung ke server. Nah, kita akan pilih inbound rules dan kita pilih new rule atau pengaturan baru. Kita buat pengaturan baru agar si klien itu bisa terhubung. Dan di sini kita pada rule type kita pilih port. Nah, terus itu kita next. Dan pada protokol and ports kita pilih TCP, dan pada kolom spesifik local ports kita akan isi port yang akan kita isi, contohnya seperti 80.80. Nah, dan kita pilih next. Nah, dan pada action ini kita pilih allow the connection untuk semua koneksi agar si klien itu bisa terhubung sama server. Setelah itu kita pilih next. Dan pada profile kita akan mencentang semua domain private sama public, itu dicentang semua. Dan untuk name-nya itu kita bisa isi sebagai client server gitu. Setelah itu kita finish. Nah, setelah kita membuat sebuah pengaturan baru, pengaturan yang telah kita tambahkan tadi akan muncul di bawah sini. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja presentasi API restoran kami. Sekian dan terima kasih.